Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Hari ini kita akan belajar tentang chapter 1 terkait dengan laporan keuangan dan standar akuntansi. Jadi kita akan belajar di buku Keesewegen-Werfeld yang edisi ketiga Intermediate Accounting FRS Edition. Yang kita pelajari dalam chapter 1 ini adalah terkait bagaimana atau semakin pentingnya pasar keuangan global dan hubungannya dengan pelaporan keuangan yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah identifikasi badan-badan yang pengaturan kebijakan utama dan peran mereka dalam proses penetapan standar. Kemudian yang terakhir kita akan membicarakan tentang tantangan yang ada dihadapi dalam pelaporan keuangan. Di dalam chapter 1 ini ada 4 hal seperti yang dikatakan tadi. Yang pertama itu terkait dengan pasar global. Jadi di sini ada financial statement dan financial reporting itu sendiri, kemudian accounting and capital allocation, kemudian high quality standardnya itu seperti apa, kemudian tujuan dari financial reporting itu sendiri. Jadi tujuan secara umum bagaimana financial statement-nya, kemudian equity investor dan kreditornya. Kemudian ada perspektif dari entitas, kemudian ada pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian terkait dengan standar setting dari organisasi, yaitu yang pertama itu ada International Organization of Security Commission dan International Accounting Standard Board. Kemudian kita akan juga berbicara tentang FRS. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan Financial Reporting Challenge atau tantangan dari pelaporan keuangan. Di dalam lingkungan politik, kemudian ada expectation gap-nya, kemudian ada isu-isu yang signifikan terkait dengan pelaporan keuangan, kemudian ada etika, kemudian ada international convergence dan conclusion-nya itu. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada contoh dari pasar dunia yang terkait dengan pasar dunia, di mana pasar dunia ini ada 20 perusahaan global teratas dalam hal penjualan atau sales. Jadi di sini dicontohkan di benua Eropa, Asia dan seluruh dunia ya. Di sini ada menempati ranking pertama di penjualan itu ada Walmart, kemudian ada China, itu ada Stuttgart dan sebagainya di sini. Ini adalah contoh 20 perusahaan global teratas dalam hal penjualan. Di contohnya. Ini bagaimana pentingnya untuk mendeskripsikan bagaimana pentingnya global dari financial market, its relation to financial reporting. Kemudian terkait dengan ini ya, sejumlah perusahaan asing yang ditemukan di bursa. Jadi di sini ini adalah bursa efek yang internasional ya. Secara internasional ada NYSE atau New York Stock Exchange, terus kemudian ada Nasdaq, kemudian dari Jepang ada Japan Exchange Group, sampai ke di sini ada Singapore Exchange. Ini adalah contoh dari perusahaan asing yang ada di global market. Kemudian terkait dengan financial statement and financial reporting. Jadi di sini akan ada karakteristik penting dalam akuntansi. Jadi ada esensi dari karakteristik akuntansi itu sendiri, yaitu terkait dengan yang pertama adalah identifikasi, kemudian ada pengukuran, kemudian komunikasi informasi keuangan tentang entitas ekonomi untuk pihak yang berkepentingan. Kemudian ada di sini adalah entitas ekonomi,
Kemudian di sini juga ada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi di sini adalah yang membutuhkan atau yang membutuhkan financial statement dan financial reporting di global market itu adalah terkait dengan bagaimana identifikasi, kemudian pengukurannya, komunikasinya seperti apa, dan di sini entitas ekonominya seperti apa, pihak berkepentingannya seperti apa. Kemudian di sini ada terkait dengan entitas ekonomi, financial statement. Kalau entitas ekonomi itu terkait dengan bagaimana informasi keuangan. Jadi informasi keuangan terkait dengan akuntansi mulai dari identifikasi, kemudian pengukuran dan komunikasi terkait dengan laporan keuangan. Kemudian financial statement. Jadi di sini isinya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada financial position, kemudian income statement, atau statement of comprehensive income, kemudian cash flow, kemudian ekuitas, atau mungkin catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada informasi tambahan, itu terkait dengan misalnya ada president letter, prospektus, kemudian ada report filed with governmental agency, new release, forecast atau peramalan, kemudian ada environmental impact statement dan sebagainya. Itu adalah terkait dengan bagaimana laporan keuangan itu dibutuhkan, seperti apa isinya yang dibutuhkan oleh pasar global. Kemudian masih terkait dengan global market ya. Di sini ada akuntansi dan alokasi modal. Jadi sumber daya yang terbatas, di sini penggunaan sumber daya yang efisien itu seringkali menentukan apakah bisnis tadi itu berkembang. Nah, makanya kita membutuhkan financial reporting. Jadi financial reporting itu berisi tentang informasi yang diperoleh perusahaan yang dapat membantu alokasi keputusan untuk menanamkan modal di mana perusahaan itu, di mana kita menanamkan modal. Kemudian siapa yang menggunakan financial reporting? Di sini adalah yang terutama adalah yang potensial, siapa? Investor dan kreditor. Jadi investor dan kreditor mereka membutuhkan financial reporting for capital allocation decision-nya. Jadi capital allocation itu adalah merupakan proses untuk menentukan bagaimana uang itu dialokasikan dalam hal yang benar, khususnya untuk berinvestasi. Kemudian di sini ada standar kualitas yang tinggi terkait dengan global market. Jadi globalisasi itu menuntut satu set standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi. Ada beberapa elemennya. Jadi yang pertama di sini ada satu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi. Jadi ada aturan yang diatur oleh suatu badan yang kualitasnya itu bisa diakui oleh seluruh negara. Kemudian yang kedua itu adalah konsistensi dalam penerapan dan interpretasi. Kemudian yang ketiga adalah common disclosure atau pengungkapan secara umum. Kemudian ada yang keempat adalah standar dan praktik audit berkualitas tinggi, jadi yang berstandar umum. Kemudian yang kelima di sini adalah pendekatan umum untuk tinjauan dan penegakan peraturan. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan dan pelatihan pelaku pasar. Itu adalah hal-hal yang kita perlukan untuk pasar yang berstandar tinggi atau global. Kemudian terkait masih dengan standar yang tinggi, standar kualitas yang tinggi, yang ketujuh, jadi di sini ada sistem istilahnya common delivery system atau sistem pengiriman secara umum terkait dengan XBRL. Jadi di sini ada extensible business reporting language. Jadi di sini adalah terkait dengan bagaimana bahasanya itu bisa dimengerti oleh semua kalangan. Kemudian yang kedelapan itu adalah terkait dengan pendekatan umum. Jadi pendekatan umum untuk tata kelola perusahaan dan kerangka hukumnya seperti apa.
Kemudian terkait dengan tujuan dari financial reporting itu sendiri. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk siapa? Yang berguna untuk investor ekuitas yang sekarang maupun yang potensial atau yang akan datang. Kemudian pemberi pinjaman, kemudian kreditor lainnya. Untuk apa? Untuk membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya entitas. Okay. Kemudian terkait dengan laporan keuangan yang bertujuan umum. Jadi laporan keuangan bertujuan umum itu maksudnya itu adalah memberikan informasi pelaporan keuangan kepada berbagai macam pengguna, memberikan informasi yang berguna dengan biaya yang rendah yang kedua. Kemudian investor ekuitas dan kreditor. Itu investor dan kreditor adalah kelompok pengguna utama dari financial statement itu sendiri. Kemudian terkait dengan perspektif entitas, di sini perusahaan itu dipandang terpisah dan berbeda dari pemiliknya atau pemegang saham. Nah, kegunaannya seperti apa untuk pengambilan keputusan pastinya. Jadi investor itu tertarik untuk menilai apa? Yang pertama di sini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas bersih atau net cash inflow. Kemudian yang kedua itu bagaimana kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan investasi penyedia modal. Oke. Coba kita perhatikan dengan question di bawah ini. Jadi ada pertanyaan. Di sini dikatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan itu paling menekankan pada apa? Apakah yang pertama itu pada capital provider, stewardship, atau providing atau memberikan panduan khusus terkait dengan kebutuhan khusus, atau informasi kepada individu yang ahli di bidangnya. Nah, pastinya tujuan pelaporan keuangan itu paling ditekankan ke capital provider yang pertama, bukan ke yang lain. Kemudian ada pertanyaan kembali. Di sini ada general purpose financial statement atau laporan keuangan bertujuan khusus digunakan untuk siapa? Pastinya ya external user. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan organisasi penetapan standar. Jadi ada dikatakan bahwa dalam global market itu ada ketentuan standar yang tingkat tinggi yang bisa dipahami atau bisa digunakan oleh semua orang atau semua negara. Jadi di sini organisasi penetapan standar internasional yang utama itu ada IASB, yaitu atau International Accounting Standard Board, yaitu Dewan Standar Akuntansi Internasional. Dan IASB itu menyusun FRS, jadi FRS International Financial Reporting Standard. Kemudian di sini juga digunakan untuk terkait dengan apa? Bursa. Jadi bursa, standar yang digunakan untuk sebagian besar bursa yang ada di luar negeri, foreign exchange. Kemudian IFRS juga sudah banyak digunakan di 149 negara. Dan ada dua organisasi yang berperan penting dalam penetapan standar internasional. Di situ ada IOSCO dan IASB. Jadi di sini kalau IOSCO itu terkait dengan International Organization of Security Commission, sedangkan IASB itu adalah terkait dengan penyusunan standar yang digunakan. Oke, yang pertama terkait dengan IOSCO. Jadi di sini dia tidak menetapkan standar akuntansi dan dedikasinya itu hanya memastikan bahwa pasar global itu dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah mendukung penggunaan FRS sebagai satu set standar internasional yang dapat digunakan lintas batas. Jadi dalam penawaran lintas batas.
Kemudian IASB. IASB itu tadi dikatakan dia adalah yang menyusun FRS. Jadi ada 4 organisasi yang dinaungi IASB di sini. Ada Yayasan FRS atau FRS Foundation, kemudian ada IASB itu sendiri, kemudian ada Dewan Penasehat dari FRS itu sendiri atau Advisory Council, kemudian ada Interpretation Committee atau komite interpretasi dari FRS itu sendiri. Kalau di Indonesia kita mengenal adanya Dewan Standar Akuntansi DSA. Ini adalah contoh dari international standing atau struktur dari FRS ya. Ini ya, ini mungkin hanya mungkin kalian tahu ya, seperti yang dari FRS Foundation. Jadi ada anggotanya, ada IASB sendiri, kemudian FRS, kemudian ini. Oke. Kemudian, terkait dengan pertanyaan. Kita lanjut ke slide 21. Jadi FRS itu singkatan dari apa? FRS itu adalah, udah tahu ya kita ya, itu merupakan International Standard Reporting, International Financial Reporting Standard. Jadi yang C ya, ini mudah ya. Kemudian terkait dengan the major key player atau pemain kunci dari sisi internasional itu siapa? Ya pembuat FRS, yaitu IASB, dan yang mengendalikan saham di bursa, yaitu IOSCO yang D. Kemudian terkait dengan due process atau proses jatuh tempo. Jadi proses jatuh tempo, jadi proses hukum IASB itu memiliki elemen-elemen seperti apa? Jadi di sini ada papan terkait dengan bagaimana pengaturan standar yang independen, kemudian proses menyeluruh dan sistematis untuk mengembangkan standar itu seperti apa, kemudian keterlibatannya dengan investor, regulator, pemimpin bisnis, kemudian profesi akuntansi global, atau yang terakhir mungkin upaya kolaboratif dengan komunitas penetapan standar di seluruh dunia. Jadi IASB itu harus segera untuk menyusun standar yang berkualitas dengan ada due prosesnya atau jatuh temponya. Kemudian ini adalah contoh untuk pembuatan suatu standar yang mulai dari bagaimana agendanya atau proses yang diidentifikasi, kemudian ini adalah prosesnya mulai dari topik identified, kemudian preliminary review, kemudian public hearing, kemudian exposure draft, sampai ada standar yang sudah baku. Kita kembali ke pertanyaan lagi. Di sini untuk penentu standar. Jadi penentu standar akuntansi itu menggunakan proses berikut dalam menetapkan standar akuntansi. Seperti apa? Jadi di sini ada pilihannya A, B, C. Jadi yang pertama itu terkait, misalnya di sini urut-urutannya yang tadi digambar itu, jadi jawabannya kita sudah kita lihat di gambar. Di sini ada riset dulu, kemudian discuss paper, exposure draft, sampai ke penetapan standar, berarti yang D. Kemudian di sini untuk jenis pelaporannya seperti apa? Di sini ada IFRS itu sendiri ya, International Financial Reporting Standard, kemudian kerangka konseptual pelaporan keuangan, kemudian ada interpretasi standar pelaporan keuangan. Ini adalah hierarki FRS itu sendiri. Jadi perusahaan itu pertama kali melihat itu seperti apa standar pelaporan keuangan internasional. Jadi pertama itu ada standarnya, kemudian ada International Financial Reporting Standard, kemudian International Accounting Standard, sampai dia FRS. Kemudian yang kedua adalah kerangka konseptual terkait dengan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir adalah pengumuman dari badan standar lainnya untuk penggunaan kerangka kerja
konseptual seperti US GAAP ini ya. Nih. Kemudian masih terkait dengan standard setting organization. Di sini ada pertanyaan ya terkait dengan FRS. Jadi kalau FRS itu awalnya itu adalah di sini jawabannya pasti ya, FRS itu International Financial Reporting Standard. Nah, selanjutnya apa? International Accounting Standard. Kemudian International Accounting Standard Interpretation. Jadi ini adalah yang B. Kemudian, nah sekarang berkaitan dengan tantangan pelaporan keuangan. Jadi tantangan pelaporan keuangan itu bisa terjadi dalam lingkungan politik. Jadi FRS dalam lingkungan politik di sini adalah mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dari banyak aturan akuntansi, kelompok kepentingan, kemudian jadi dia khusus diharapkan menyuarakan reaksi mereka terhadap aturan yang diusulkan. Kemudian Dewan tidak boleh melakukan atau mengeluarkan standar yang terutama bermotivasi politik. Kemudian sambil memperhatikan konstituennya, Dewan itu harus mendasarkan IFRS pada penelitian yang baik atau kerangka kerja konseptual yang memiliki fondasi dalam realita politik. Ini adalah bagaimana penggunaan formula dari standar akuntansi. Jadi di sini terkait dengan kegiatan politik, di sini kita harus bisa menyiapkan standar yang bisa diterima di entitas bisnis, kemudian accounting firm, akademis, investing public, financial community, mungkin di perusahaan, government, industry association. Kemudian kesenjangan harapan, tantangan yang berikutnya. Jadi apa yang publik pikirkan itu harus dilakukan akuntan, dan apa yang menurut akuntan dapat mereka lakukan terkait dengan apa. Jadi di sini ada masalah pelaporan keuangan yang penting. Jadi misalnya di sini adalah pengukuran non keuangan, kemudian informasi yang berwawasan ke depan, kemudian ada soft asset atau aset lunak, dan terakhir adalah ketepatan waktu. Kemudian tantangan yang terakhir itu adalah terkait dengan etika. Jadi etika dalam lingkungan akuntansi. Jadi perusahaan yang berkonsentrasi memaksimalkan keuntungan itu menghadapi tantangan persaingan dan menekankan hasil jangka pendek. Jadi menempatkan akuntan dalam lingkungan konflik dan tekanan. FRS itu tidak selalu memberikan jawaban. Jadi kompetensi teknis tidak cukup ketika menghadapi keputusan etis. Jadi keputusan etis itu bergantung pada bagaimana perusahaan itu menyikapi adanya konflik dan tekanan yang ada. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah terkait dengan konvergensi internasional. Jadi apa yang terjadi? Contohnya di sini misalnya Cina itu menghilangkan perbedaan, contohnya antara standarnya dengan FRS. Kemudian Jepang juga mengizinkan penggunaan FRS untuk perusahaan dalam negeri. Kemudian IASB dan FASB jadi telah menghabiskan 12 tahun terakhir ya bekerja dan menyatukan standar mereka. Kemudian Malaysia juga mengubah akuntansi untuk aset pertanian sesuai dengan standar FRS. Italia juga memberikan nasihat-nasihat tentang akuntansi untuk kombinasi bisnis di bawah kendali bersama. Ini adalah tantangannya. Nah, pertanyaannya, kesenjangan ekspektasi. Nah, seperti apa kesenjangan ekspektasi itu? Kesenjangan ekspektasi itu terkait dengan apa yang publik lakukan atau akuntan itu harus melakukan apa, dan apa menurut akuntan dapat mereka lakukan. Berarti yang B. Kemudian ya,
Ini terkait dengan pandangan ke depan ya. Bagaimana kita bahwa sebagian besar ada yang setuju tentang satu set standar akuntansi. Karena mereka perusahaan multinasional atau mereka perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi atau perusahaan tersebut teknologi informasinya tingkat tinggi atau financial market atau dia bersaing di pasar keuangan. Ini adalah contoh perbedaan dan persamaan dari US GAAP dan IFRS terkait dengan lingkungan pelaporan keuangan. Jadi sama-sama dikembangkan di Amerika dengan dewan standarnya yaitu FASB. Jadi kemudian FASB itu juga merupakan organisasi swasta. Jadi pengawasan atas tindakan FASB itu juga diatur oleh IOSCO. Jadi yang menentukan pasar saham itu ya. Sedangkan kesamaannya lainnya adalah sama-sama memiliki tata kelola yang sama. Jadi juga regulasi dan penegakan standarnya juga sama. Dan itu. Nah, perbedaannya di mana? Kalau perbedaannya itu FRS itu cenderung lebih sederhana dan fleksibel dalam hal persyaratan akuntansi dan pengungkapannya. Sedangkan perbedaan dalam pendekatan itu telah menghasilkan perdebatan tentang manfaat dari standar berprinsip versus standar berbasis aturan. Tuh. Kemudian yang kedua, perbedaan US GAAP dan IFRS seharusnya tidak mengherankan karena pembuat standar itu lebih mengembangkan standar sebagai respon terhadap kebutuhan pengguna yang berbeda. Jadi beberapa negara pengguna utama laporan keuangan itu investornya swasta. Di negara lain, pengguna utama adalah otoritas pajak atau perencana pemerintah pusat. Makanya di Amerika, investor dan kreditor itu telah mendorong perumusan selanjutnya. Untuk bab 1, cukup sekian. Semoga kalian bisa lebih dalam mempelajarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.